Hai semuanya, kembali bersama saya Fauzi Nur dan rasanya sudah lama sekali ya kita tidak bersua guys. Nah, kali ini saya akan hadir kembali membersamai kalian dan akan menyajikan informasi penting, fakta-fakta penting terkait film ataupun serial. Dan kali ini kita akan membahas 11 karakter penting yang tewas di serial dan film MCU fase 4. MCU atau Marvel Cinematic Universe fase 4 resmi mengakhiri perjalanannya pada tahun 2022. Lewat fase yang telah berlangsung sejak awal 2021 ini, kita dimanjakan dengan 7 film layar lebar, 8 serial yang tayang lewat Disney Plus, serta 2 konten spesial. Deretan serial dan film MCU fase 4 ini pun memperkenalkan kita dengan banyak karakter baru yang meramaikan semesta perfilmannya. Namun sepanjang MCU fase 4 ini kita juga kehilangan banyak karakter penting nih. Hal ini karena deretan karakter tersebut tewas dalam serial ataupun film MCU di fase 4. Meski telah tewas, kematian sejumlah karakter tersebut pun akan memiliki peran penting bagi kelanjutan MCU pada fase yang mendatang. Nah, berikut ini kita akan bahas deretan karakter penting yang tewas dalam serial ataupun film MCU fase 4. Mari simak videonya. Yang pertama ada He Who Remains. Kemunculan He Who Remains menjadi salah satu hal yang mengejutkan terjadi pada season final serial Loki. He Who Remains adalah sosok pencipta TVA yang memiliki tugas untuk menjaga Secret Timeline agar tidak menimbulkan banyak cabang alias multiverse. He Who Remains menjadi satu-satunya varian Kang the Conqueror yang selamat dari perang multiverse bersama variannya yang lain. Tujuan He Who Remains dalam menjaga Secret Timeline adalah agar varian lainnya yang jahat tidak muncul. Namun bagi Sylvie yang merupakan varian Loki, tindakan He Who Remains terkesan membuat makhluk hidup pada Secret Timeline jadi tidak punya kehendak bebas untuk menjalani hidupnya. Hal inilah yang kemudian membuat Sylvie menusuk He Who Remains hingga tewas. Tak lama setelah He Who Remains tewas, Secret Timeline pun menjadi bercabang dan menimbulkan berbagai semesta alternatif lain. Nah, tewasnya He Who Remains ini pun sangat berperan penting bagi kelanjutan MCU yang saat ini sedang berada dalam multiverse saga. Bahkan, kematian He Who Remains jugalah yang menjadi titik awal munculnya Kang the Conqueror selaku villain utama pada multiverse saga. Yang kedua ada Su Wenwu. Su Wenwu merupakan ayah dari Shang-Chi yang sekaligus menjadi villain utama dalam film solo sang superhero yaitu Shang-Chi and the Legends of Ten Rings pada tahun 2021. Tak cuma itu, Wenwu juga merupakan sosok Mandarin asli yang menjadi pemimpin dari organisasi teroris Ten Rings. Makanya kematian Wenwu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Shang-Chi cukup penting. Soalnya, posisi pemimpin Ten Rings sempat kosong sebelum akhirnya diambil alih oleh anak perempuannya yaitu Su Xialing. Namun tampaknya Xialing memiliki pandangan berbeda dengan Wenwu dalam memimpin Ten Rings yang akan berdampak terhadap MCU ke depannya. Yang ketiga adalah Ajax. Lewat film Eternals pada tahun 2021, kita bisa berkenalan dengan sejumlah anggota dari kelompok Eternals yang telah membantu peradaban manusia sejak zaman dahulu. Salah satu anggota Eternals yang ada dalam film ini adalah Ajax yang memiliki status sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Ironisnya, Ajax justru tewas akibat salah satu anggota Eternals yaitu Ikaris. Kematian Ajax pun terbilang menjadi pemicu awal dari segala macam konflik yang terjadi dalam film Eternals ini. Sebab setelah itu Ikaris menjadi bertindak sebagai pemimpin dan menyuruh anggota Eternals lainnya untuk memenuhi tujuan utama mereka datang ke bumi, yaitu membangkitkan Tiamut. Yang keempat ada Gilgamesh. Selain Ajax, Gilgamesh juga menjadi anggota Eternals yang tewas dalam filmnya. Gilgamesh tewas usai melindungi Tena dari serangan Crow serta Deviants lainnya. Kematian Gilgamesh pun cukup berdampak bagi Eternals, karena ia terbilang sebagai anggota dengan tenaga paling dahsyat dalam kelompok tersebut setelah Ikaris. Yang kelima ada Ikaris.
Usaha Ikaris untuk membangkitkan Tiamut dan memenuhi tujuannya sebagai Eternals pada akhirnya gagal karena rekan setimnya. Pada akhir filmnya, Ikaris pun merasa bersalah karena telah membunuh Ajax serta mengkhianati anggota Eternals lainnya. Ikaris pada akhirnya bunuh diri dengan cara pergi ke matahari dan membuat tubuhnya terbakar. Keenam ada May Parker. May Parker alias Bibi May menjadi sosok yang penting bagi perjalanan hidup Peter Parker sebagai Spider-Man dalam MCU. Sayangnya, Bibi May harus tewas dalam film Spider-Man No Way Home pada tahun 2021 setelah tertusuk glider milik Green Goblin. Kematian Bibi May pun berdampak besar terhadap mental dan moral Peter Parker sebagai Spider-Man. Bahkan Peter sempat ingin membunuh Green Goblin sebagai bentuk balas dendam karena telah membunuh bibinya. Meski pada akhirnya Peter tak jadi membunuh Green Goblin, kematian Bibi May masih tetap punya pengaruh penting terhadap karirnya sebagai superhero kedepannya dalam MCU. Yang ketujuh, Scarlet Witch. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch menjadi villain utama dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada tahun 2022. Scarlet Witch bahkan sampai membunuh seluruh anggota Illuminati pada Earth 838 ya, karena menghalanginya untuk mengambil America Chavez yang menjadi kunci agar dia bisa bersama anak-anaknya. Segala tindakan jahat Scarlet Witch yang terjadi dalam film ini adalah efek samping dari penggunaan Darkhold. Pada akhir filmnya, Scarlet Witch pun tersadarkan dan berusaha menebus kesalahannya dengan menghancurkan Darkhold serta pegunungan Wundagore. Hal ini yang kemudian membuatnya ikut tertimbun reruntuhan Wundagore. Nasib Scarlet Witch setelah ending filmnya pun sebenarnya gak pernah terungkap ya. Banyak yang menduga kalau ia tewas setelah menghancurkan Darkhold, namun ada juga yang berasumsi bahwa kalau dia itu masih hidup dan akan kembali pada proyek MCU mendatang. Kedelapan ada Jane Foster. Setelah 9 tahun, Jane Foster akhirnya kembali ke MCU lewat film Thor: Love and Thunder pada tahun 2022. Jane bahkan tak cuma kembali sebagai mantan kekasihnya sang dewa petir saja, melainkan ia juga menjadi salah satu superhero bernama Mighty Thor. Sesuai namanya, Mighty Thor juga memiliki kekuatan yang sama seperti Thor dan bahkan berhasil membuat Gore the God Butcher kewalahan saat bertarung. Sayangnya Jane Foster ini harus tewas ya pada akhir filmnya karena ia mengidap penyakit kanker yang cukup lama. Kematian Jane pun cukup berperan penting bagi kehidupan Thor karena sang dewa petir ini pun kembali kehilangan orang yang ia sayangi. Kesembilan ada Gore the God Butcher. Selain Jane Foster, Thor: Love and Thunder juga menampilkan momen tewasnya Gore the God Butcher. Sekadar mengingatkan ya, Gore the God Butcher ini merupakan villain utama dari filmnya. Nah, Gore ini tewas akibat kutukan dari pedang Necrosword yang telah hancur oleh Thor serta Jane Foster. Sebelum meninggal, Gore berhasil meminta Eternity untuk menghidupkan kembali anaknya, yaitu Love. Namun karena tahu ia akan meninggal, Gore akhirnya menitipkan Love kepada Thor. Pada akhir filmnya, kita pun bisa melihat Love yang kini telah menjadi anak asuhnya Thor. Ke-10 ada T'Challa. Black Panther: Wakanda Forever yang tampil pada tahun 2022 mungkin menjadi salah satu proyek paling emosional pada MCU fase 4 ini. Pasalnya, film ini juga menjadi tribut sekaligus salam perpisahan terhadap Chadwick Boseman selaku pemeran T'Challa alias Black Panther yang telah meninggal pada tahun 2020 lalu. Kepergian Boseman pun membuat sosok T'Challa juga dibuat meninggal pada sequelnya. Nah, momen meninggalnya T'Challa ini bisa kita saksikan ya pada bagian awal filmnya. Sayangnya, Wakanda Forever tidak mengungkapkan secara detail apa penyakit yang menjadi penyebab meninggalnya T'Challa. Namun kepergian T'Challa memiliki dampak yang sangat besar terhadap jalan cerita filmnya. Salah satu dampaknya adalah banyaknya negara yang mulai berani melakukan invasi ke Wakanda untuk mengambil vibranium karena T'Challa sudah tiada. Namun sosok yang paling terpukul karena kepergian T'Challa yaitu ya tidak lain adalah Shuri yang kini harus meneruskan jejak kakaknya sebagai Black Panther. Dan yang terakhir ada Ramonda. Ramonda memang sempat menggantikan T'Challa sebagai pemimpin Wakanda pada awal film Black Panther: Wakanda Forever. Namun menjelang akhir filmnya, Ramonda harus tewas saat Namor serta Talokan melakukan penyerangan ke Wakanda.
Meninggalnya Ramonda juga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kehidupan Shuri, sebab kepergian Ramonda atau ibundanya ini menjadi titik awal bagi Shuri untuk akhirnya menjadi Black Panther. Meski niatnya awalnya itu adalah untuk balas dendam terhadap Namor. Selain itu, meninggalnya Ramonda juga membuat posisi pemimpin Wakanda sempat kosong, setidaknya hingga akhir filmnya ya. Nah, itulah sejumlah karakter penting yang tewas pada serial dan film MCU fase 4. Dari sejumlah karakter tersebut, siapakah yang kematiannya paling bikin kamu sedih? Share pendapat kamu di kolom komentar ya, dan ikuti terus video yang saya upload. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih sudah nonton video ini, and see you next time.